Gak ada yang nyangka kalau Amerika Serikat di Pildun 2026 ini tampil sangat meyakinkan. Mereka bahkan lolos ke babak 32 besar. Penampilan anak asuh Mauricio Pochettino bikin mata dunia terbuka karena permainan mereka yang sangat meyakinkan dan tampil tanpa celah. Tapi di tengah euforia dan juga pesta pora para supporter lokal, ada satu kalimat dari video yang viral banget di Amerika Serikat sana. Bunyinya kayak gini, timnas Amerika Serikat gak bakal ada apa-apanya di Piala Dunia tanpa bantuan pemain-pemain imigran. Nah, kalimat ini ternyata bukan cuma omong kosong buat nyari sensasi doang, karena ternyata ada fakta di belakangnya. Kalau kalian lihat atmosfer di stadion kayak Sophie, California kemarin, penonton lokal benar-benar dibuat gila pas timnya nyetak gol dan mendominasi permainan di atas lapangan hijau. Tapi coba deh kalian perhatiin di barisan pahlawan mereka di lapangan. Mulai dari posisi kiper, tembok pertahanan kokoh, sampai barisan penyerang yang lumayan tajam pas ngegempur pertahanan musuh. Kecepatan lari, ketahanan fisik dan juga visi main yang cerdas itu murni bawaan dari kultur keluarga imigran yang datang dari berbagai belahan dunia untuk mengadu nasib di tanah Paman Sam. Makanya isu ini pas muncul tuh langsung meledak dan jadi perdebatan panas di kalangan supporter lokal Amerika Serikat. Banyak video pendek dan infografis yang ngebahas kalau skuad AS sekarang tuh isinya benar-benar multikultural. Ada yang punya darah keturunan Ghana, Liberia, Jamaika, Meksiko, sampai imigran asal Belanda. Keberagaman latar belakang inilah yang bikin energi segar dan juga mentalitas pantang menyerah di dalam tim. Bikin Amerika Serikat sebenarnya nggak cuma beruntung, tapi cara main mereka juga cukup bagus dan juga rapih secara taktik. Di saat sepak bola mereka lagi dipuji-puji setinggi langit, ternyata ada satu kalimat dan beberapa orang yang akhirnya nurunin mereka nih gitu biar nginjek tanah. Karena sebenarnya skuad Amerika Serikat di Pildun 2026 ini itu banyaknya diisi oleh para imigran yang punya 2 paspor. Nah, kalau kita tarik lagi sejarah ke belakang, sebenarnya ini bukan hal baru bagi Amerika. Karena sebenarnya magis dari para imigran ini itu udah terjadi sejak dahulu kala. Nah, kalau kalian mikir bahwa sepak bola Amerika itu baru melek kemarin sore ketika mereka ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2026, itu salah. Karena jauh sebelum era MLS dibuat dan juga hadirnya Folarin Balogun dan rekan-rekan lain yang sebenarnya punya 2 paspor atau punya keturunan lain di darahnya. Sejarah itu mencatat kalau sebenarnya kiprah tersukses Amerika di panggung Piala Dunia itu terjadi pada 1930-an. Dan coba kalian tebak siapa aktornya? Ya, betul, sama-sama imigran. Waktu Piala Dunia 1930 digelar di Uruguay, Amerika Serikat juga datang menyeberangi lautan sebagai tim yang sama sekali nggak diperhitungkan dan cuma dianggap tim hore pelengkap turnamen. Tapi di luar dugaan semua orang, mereka malah menjelma jadi monster yang bisa menaklukkan tim-tim Eropa kayak Belgia. Mereka juga ngalahin Paraguay di fase grup. Kiprah ini bikin Amerika Serikat sukses melenggang sampai ke babak semifinal dan akhirnya finish di peringkat 3 dunia yang menjadi prestasi tertinggi mereka sepanjang sejarah sepak bola. Nah, kisah sukses Amerika pada tahun 1930-an itu sebenarnya ya diisi oleh para imigran juga dari Skotlandia dan Inggris. Nama-nama legendaris kayak Bert Patenaude yang nyetak hat-trick pertama dalam sejarah Piala Dunia dan Bart McGee itu benar-benar membawa DNA sepak bola Eropa asli yang kompetitif ke tanah Amerika. Mereka menggabungkan gaya main keras tanpa kompromi khas pekerja pelabuhan dengan taktik serangan balik efektif yang bikin barisan pertahanan auto pusing keliling dan juga frustasi sepanjang laga. Jadi sejak tahun 1930 pun sepak bola Amerika tuh memang sangat identik dengan orang-orang imigran atau memang diselamatkan oleh mereka gitu, dipopulerkan oleh para imigran ini. Rekor semifinal atau juara 3 itu pun belum terjadi lagi sampai sekarang. Hingga mungkin nih skuad yang diisi para imigran ini punya setitik harapan bagi masyarakat Amerika. Setelah 1930 ada lagi Piala Dunia 1950 yang diadain yaitu di Brasil. Dan ini juga jadi salah satu lembaran paling legendaris bagi sepak bola Amerika Serikat. Ketika mereka sukses membuat kejutan dengan menaklukkan tim raksasa Eropa yaitu Inggris.
Di atas kertas, sebelum laga dimulai, semua pengamat dan bandar taruhan saat itu kompak bilang kalau Inggris yang bertabur pemain bintang bakal ngebantai Amerika dengan gampang dan bawa pulang kemenangan besar. Tapi begitu peluit ditiup di Stadion Independencia, yang terjadi malah sebuah drama kolosal yang gak masuk akal. Saat lini belakang Amerika yang digalang pemain-pemain amatir keturunan bertarung mati-matian menahan gempuran badai serangan Inggris. Sampai akhirnya di menit ke-38 sebuah serangan balik bikin Joe Giddens sukses nyetak gol sundulan akrobatik yang bikin kiper Inggris gak percaya kalau gawangnya kebobolan dari Amerika. Skor 1-0 pun bertahan dan Inggris harus menanggung malu karena dikalahkan oleh tim yang diisi oleh pemain amatiran. Tapi yang bikin dunia kaget adalah fakta mengenai Joe Giddens, sang pahlawan pencetak gol tunggal itu. Ternyata merupakan seorang imigran asal Haiti yang sehari-harinya kerja sampingan jadi pencuci piring di sebuah restoran di New York. Statusnya bahkan belum resmi jadi warga negara Amerika waktu itu. Nyetak gol bersejarah yang bikin gempar dunia, membuat laga ini dikenang sebagai salah satu aib terbesar sepak bola Inggris. Coba, Inggris yang dibilang it's coming home atau sepak bola pulang ke rumah pun bisa dikalahkan Amerika Serikat saat itu berkat pemain-pemain dari imigran. Nah, sekarang kira-kira gimana dengan proyek modern mereka di tahun 2026 ini? Nah, keberhasilan Amerika melangkah ke babak 30 besar itu bukan cuma hoki belaka. Ternyata ini adalah sebuah hasil dari proyek gerilya di bawah senyap yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Amerika dalam melanjutkan tradisi untuk berburu talenta imigran untuk membangkitkan sepak bola mereka. Tradisi sepak bola Amerika yang masih jauh dari kata prestasi ketimbang basket dan lain-lainnya, itu bikin mereka nggak malu untuk nyari pemain-pemain imigran untuk membela negara mereka di ajang tertinggi seperti Piala Dunia ini. Hasil dari kerja senyap ini sempat dibongkar sama media sekelas Newsweek yang bikin peta demografi mendalam mengenai skuad Amerika Serikat saat ini. Datanya memang terungkap kalau hampir separuh dari isi timnas AS itu adalah anak imigran. Dan ada 13 pemain di dalam skuad yang memegang status dual citizenship alias paspor ganda. Para pemain ini sejatinya lahir, besar dan dapat ilmu sepak bola modern di akademi elit Eropa. Tapi berkat pendekatan emosional, mereka akhirnya milih buat ngebela bendera Amerika di kancah internasional. Contoh utamanya adalah Folarin Balogun. Striker milik AS Monaco ini sempat dilirik sama timnas Inggris karena potensinya itu. Selain itu ada gelandang jangkar Yunus Musa yang aslinya punya opsi buat ngebela 4 negara berbeda berkat garis keturunannya yang lintas benua. Punya deretan pemain lulusan kompetisi Eropa kayak gini emang bikin kedalaman skuad Amerika nggak jadi semenjana kayak dulu. Karena dari segi mental dan juga pemahaman taktiknya, mereka udah berada di level tertinggi yang setara dengan tim-tim papan atas Eropa. Jadi ya gitulah cara-caranya Amerika Serikat, walaupun agak-agak mirip ya sama suatu negara dan kita mungkin gak asing ya dengan caranya. Ini sebuah contoh yang akan sangat sulit gitu sebenarnya untuk dilakukan, karena apalagi FIFA kan cukup ketat ya pengawasannya soal dual citizenship, soal keturunan dan lain-lainnya. Skuad dari imigran ini akan sangat unik jika kita bahas dari sosial politik kondisi mereka di sana. Di balik gegap gempita kelolosan tim Amerika ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, sebenarnya ada satu fakta yang menarik tapi sangat pahit untuk dinyatakan dan sulit untuk mereka bantah. Sepak bola atau yang biasanya mereka sebut soccer itu, dan baru-baru ini Timothy Chalamet sih udah ngomong kalau ini udah football ya, bukan soccer gitu. Nah sebenarnya soccer dan football atau apalah mereka menyebutnya itu masih jauh banget dari kata populer di Amerika sana. Jangankan nomor 1, populer aja nih itu masih jauh lah gitu, karena populer masih ada olahraga lainnya. Kalau kita ngomongin industri olahraga di Amerika, kiblat utamanya dari dulu sampai sekarang nggak bergemas dari tahta 3 besar. Peringkat pertama tentu saja masih dipegang benturan fisik monster di NFL. Di posisi kedua dikuasai industri miliaran dolar NBA. Dan posisi ketiga diduduki oleh bisbol. Sepak bola lewat kompetisi domestik mereka yaitu MLS sebenarnya udah coba banting tulang jor-joran keluar duit buat datengin bintang bahkan sekelas Messi demi naikin pamor. Tapi realitanya rating TV dan atensi penonton lokal di MLS masih kalah jauh
kalau dibandingin sama liga-liga olahraga utama lainnya tadi. Nah, kontradiksinya makin tajam kalau kita lihat panggung Piala Dunia sekarang. Para politikus di Washington seringkali abai sama sepak bola lokal. Dan kelompok konservatif di sana bahkan masih sibuk goreng isu pengetatan imigrasi demi pemilu. Tapi anehnya pas fluid kompetisi dunia berbunyi, mereka mendadak heboh, mendadak histeris, mendadak selebrasi di tribun kehormatan pas lihat Folarin Balogun atau Timothy Weah nyetak gol kemenangan buat Amerika Serikat. Padahal kalau dipikir pakai logika, para pahlawan di lapangan hijau ini tuh lahir dari kultur imigran yang di panggung politik justru sering dicitrakan negatif, bahkan dipojokin sebagai beban sosial negara. Nah, kesannya tuh kayak kontradiktif banget gak sih? Kompetisi lokal kayak MLS itu beneran jarang lah gitu peminatnya, karena mayoritas ya masih sangat menghargai olahraga fisik dengan skor-skor yang lebih banyak ketimbang sepak bola yang kadang lebih membosankan gitu. Di sisi lain, imigran-imigran ini kan secara politik mereka curigai kan sebagai beban sosial negara. Tapi giliran di panggung Piala Dunia kayak gini, anak-anak imigran kayak gini malah kayak dipuja-puja, dipuji-puji ketika mereka berhasil membawa tim ini naik ke peringkat lebih tinggi. Tapi di luar drama realita itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa para imigran Amerika ini adalah yang sukses untuk menyelamatkan sepak bolanya Amerika. Karena orang Amerika kayaknya nggak ada yang bisa main bola nih. Nah, kita coba masuk dari segi taktik dan analisis permainan timnya Mauricio Pochettino di musim atau di Piala Dunia 2026 ini. Kalau kita ngelihat permainan timnas Amerika sebelum-sebelumnya, ya kelihatan lah ya kayak pemain-pemain yang jarang main bola. Jangankan timnas ya, kita ngelihat liganya aja kan udah aneh tuh kan, Messi main di situ kan sama pemain-pemain janggal kan. Karena kultur mereka tuh memang cuma ngandelin fisik yang besar dan stamina yang kuat dan tabrak-tabrak aja gitu. Itu kayak NFL dan itu memang kulturnya mereka. Jadi lebih mengharapkan gol-gol keajaiban atau gol-gol jatuh dari langit lah, kalau kata pandit terkenal di Indonesia. Tapi sejak skuad mereka didominasi oleh anak-anak imigran yang megang paspor ganda ini, DNA permainan Amerika resmi berubah total 180 derajat. Sentuhan didikan sepak bola Eropa yang mereka bawa sejak kecil bikin permainan tim jauh lebih cerdas dan jauh lebih taktis. Mereka tuh tenang banget ketika megang bola di ruang sempit dan juga gak gampang panik ketika dipres lawan. Visi-visi umpan mereka juga sangat akurat. Efek kombinasi ini lumayan terlihat dampaknya di Piala Dunia 2026. Sekarang Amerika punya keuntungan fisik yang sekokoh atlet NFL. Tapi di sisi lain, kaki mereka punya teknik individu yang bagus-bagus juga kayak pemain Eropa atau Amerika Latin. Skema umpan pendek 1-2 sentuhan yang mereka peragakan di lini tengah cukup cair. Koordinasi pertahanan juga cukup bagus, apalagi winger-winger mereka juga sekarang cukup eksplosif. Jadi guys, kesimpulannya memang sepak bola Amerika sejak 1930, 1950 sampai sekarang 2026 itu sangat berkaitan dengan para imigran di negara mereka atau para keturunan lah ya, biar enak kita ngomongnya. Walaupun secara situasi politik di negara Amerika memang para imigran ini tanpa ada pildun, kayaknya itu selalu dicap sebagai beban sosial negara. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah memang para imigran dan pemain keturunan ini sangat membantu atau justru jadi juru selamat utamanya sepak bola Amerika, utamanya di Pildun 2026 ini? Kalau kalian punya pendapat, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen channel YouTube Pandit Football, dan juga khususnya di rubrik Pandit Insight ini. Gue Yazid, pamit undur diri. Dadah.